sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sampai gegerkan Inggris. Media asing ramai-ramai viralkan kelolosan super dramatis Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Australia di 16 besar Piala Asia 2023, waktunya senjata pamungkas Ramadan Sananta dan Shaina Patinama jadi starter. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah dan media Malaysia kaget Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. AFC resmi keluarkan dan tendang Vietnam dari Piala Asia 2024 dan buat ulah sangat memalukan lagi main kasar ala kungfu langsung dapat kartu merah lagi. Meski kalah lawan Jepang, Jordi Amat malah sangat berani bikin keputusan begini ke publik. Sampai gegerkan Inggris. Media asing ramai-ramai viralkan kelolosan super dramatis Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Media asing yaitu akun Instagram Premier League Inggris ikut mengumumkan keberhasilan Timnas Indonesia ke babak 16 besar. Melalui akun IG-nya @premierleague, ia memposting foto Justin Hubner. Sontak kolom komentar membeludak karena postingan tersebut. Kemudian ada media asing terkenal dunia @433 juga memposting video pemain Indonesia yang berpesta dalam hotel usai laga Oman versus Kirgistan. Luar biasa, Indonesia sukses gemparkan dunia. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Australia di 16 besar Piala Asia 2023, waktunya senjata pamungkas Ramadan Sananta dan Shaina Patinama jadi starter. Laga hidup mati kontra Australia di Jassim bin Hamad Stadium pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dibilang hidup mati karena jika kalah langkah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 harus terhenti. Sementara jika menang, skuad Garuda akan melaju mulus ke perempat final Piala Asia 2023 menanti pemenang laga Arab Saudi versus Korea Selatan. Lantas formasi apa yang bakal diterapkan Shin Tae-yong di laga kontra Australia? Pelatih 53 tahun ini diprediksi masih akan mengandalkan formasi andalannya 3-4-3. Hernando Ari masih jadi kiper andalan Shin Tae-yong dalam pola ini. Selanjutnya 3 bek sejajar dipercayakan kepada Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Kolaborasi ini sempat tampil kukuh melawan Vietnam, tapi tidak digunakan saat kalah 1-3 dari Jepang. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Di sisi sebelahnya diprediksi Shaina Patinama akan mencatatkan laga debutnya bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pesepak bola 25 tahun ini diprediksi akan menggeser Pratama Arhan ke bangku cadangan. Untuk yang lain posisi tetap. Bagaimana untuk posisi penyerang tengah? Ramadan Sananta bisa dijajal. Menurut asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto, seluruh pemain Timnas Indonesia dalam kondisi bugar jelang menghadapi Australia, termasuk Ramadan Sananta. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah dan media Malaysia kaget Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023.
Masal Malaysia makan bola tampak terpukau dengan keberhasilan timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia 2023. Apalagi pencapaian itu menjadi sejarah baru Garuda karena untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Skuad timnas Indonesia berhasil menorehkan sejarah baru dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia AFC, bunyi pernyataan makan bola di artikelnya. Skuad pelatih Sintayong berhasil lolos babak penyisihan grup setelah masuk dalam 4 negara peringkat ketiga terbaik bersama Suriah, Palestina, dan Yordania tambahnya. Di sisi lain, sebelumnya media Vietnam yang sangat terang-terangan mengejek timnas Indonesia karena gantungkan kelolosan ke negara lain, kini harusnya mereka juga kaget. Media Vietnam Soha memberikan kabar terkini yang dalam artikelnya membahas kelolosan timnas Indonesia ke babak 16 besar. Jadi saya simpulkan media Malaysia dan Vietnam ini kaget. Gak ngira timnas bisa lolos ya guys. AFC resmi keluarkan dan tendang Vietnam dari Piala Asia 2024 dan buat ulah sangat memalukan lagi main kasar ala kungfu langsung dapat kartu merah lagi. 2 laga berturut-turut kena kartu merah. Vietnam mungkin lupa ini bukan ajang AFF abal-abal tapi ajang besar Asia. Tonton video ini sampai selesai dan saya akan bongkar semua kebusukan Vietnam di laga kali ini. Di laga ini, timnas Vietnam sukses mencetak gol lebih dahulu pada menit ke-17. Zaid Tahsen mencetak gol bunuh diri. Tapi wasit kemudian menganulir gol tersebut. Sebab dalam prosesnya Van Khang terjebak offside lebih dahulu. Vietnam akhirnya bisa mencetak gol secara sah. Pada menit ke-42, Bui Hoang Viet An menyambar tendangan bebas kuat Van Khang di kotak penalti. 0-1. Namun setelah itu Vietnam harus bermain dengan 10 pemain saja. Sebab kuat Van Khang mendapat kartu merah usai mengoleksi 2 kartu kuning. Irak langsung memanfaatkan momentum ini. 2 menit usai babak kedua dimulai, mereka bisa mencetak gol melalui tandukan Rebin Sulaka memanfaatkan sepak pojok Ali Jasim. 1-1. Irak kemudian mencetak gol lagi pada menit ke-74. Ali Jasim mengirimkan umpan silang dan umpannya itu disambut tembakan first time Aiman Hussein. 2-1. Menit ke-84 Irak mendapat hadiah penalti. Tapi eksekusi Aiman Hussein cuma membentur tiang kiri gawang Vietnam. Saat merasa akan menang, gawang Irak malah kebobolan pada menit 90 tambah 2. Gawang mereka dijebol oleh Nguyen Quang Hai. Ia memanfaatkan bola liar hasil sundulan Tan Bin. 2-2. Laga tampak akan berakhir dengan skor imbang. Tapi pada menit 90 tambah 11, Vo Minh Trong melakukan pelanggaran di kotak penalti. Vietnam pun diganjar penalti. Eksekusi dituntaskan dengan sukses oleh Aiman Hussein semenit kemudian. Gol itu jadi penutup pertandingan dramatis ini. Irak 3-2 Vietnam. Meski kalah lawan Jepang, Jordi Amat malah sangat berani bikin keputusan begini ke publik. Seusai laga, Jordi Amat mengatakan bahwa persaingan di Asia sekarang sangat ketat. Namun, ia masih percaya dengan masa depan Garuda yang merupakan tim termuda di Piala Asia 2023 ini. Levelnya sekarang berkembang sangat cepat, ujarnya. Di masa depan kita akan jadi salah satu terbaik di Asia. Jadi saya melihat masa depan cerah di sini, ujarnya.